إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih melimpahkan nikmat, anugerah dan karunia-Nya yang kepada kita yang tak akan pernah bisa terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian mencoba-coba untuk menghitung nikmat Allah Azza wa Jalla, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada satupun nikmat kecuali itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga terbingkai indah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba' tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ayuhal muslimun rahimakumullah, bahwa manusia amat sangat membutuhkan kepada dakwah Allah dan Rasulnya yang murni. Maka kita semua dituntut untuk menyampaikan dakwah ini kepada seluruh manusia, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masing-masing diperintah untuk menyampaikan nasihat dan ilmu yang ia ketahui sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Yang ahli dalam bidang mengedit poster, maka dakwahlah dengan itu. Yang mampu berdakwah dengan harta, maka dakwahlah dengan itu. Yang mampu dakwah dengan mimbar dan meja-meja kajian, maka berdakwahlah dengan itu. Bekerja samalah di dalam dakwah ini. Ballighu anni walau ayah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Namun yang disayangkannya adalah banyak dari kaum muslimin yang belum mengenal hakikat dakwah Allah dan Rasulnya yang sebenar-benarnya. Dengan ilmu yang benar, akibatnya mereka merusak banyak hal. Maka dakwah kami adalah dakwah yang mengambil ilmu dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih sesuai dengan pemahaman salafus salih, orang-orang terbaik dan terdahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di, kitabullah wa sunnati." Aku meninggalkan untuk kalian yang apabila kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya hidayah, lalu dia malah mengikuti jalan selain jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, maka Allah Azza wa Jalla akan palingkan dia kemana yang ia ingin berpaling kepadanya, dan tempat kembalinya adalah neraka, seburuk-buruk tempat kembali. Nabi juga bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Pegang teguhlah oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, para sahabat yang telah diberi hidayah dan petunjuk sepeninggalku. Nabi juga bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah." Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Satu golongan di surga dan 72 yang lain di neraka. Dikatakan, "Siapakah itu wahai Rasulullah?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab,
mereka yang masuk surga adalah orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan para sahabatku hari ini. Ibnu Mas'ud juga pernah berkata, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'man 'alaihi al-fitnah." Barang siapa yang ingin mengikuti suatu jalan, maka ikutilah jalan-jalan orang-orang yang telah meninggal di atas ibadah, di atas ketaatan, di atas kebenaran. Ialah sahabat radhiyallahu anhum. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari ketergelinciran ke dalam fitnah. Maka ayuhal muslimuna rahimakumullah, Allah menciptakan seluruh makhluk untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka dakwah kami adalah dakwah tauhid, memperingatkan manusia dari menyembah kubur, berdoa kepada orang soleh, menyimpan jimat untuk pendatang kekayaan. Dan ini semua adalah perkara yang wajib untuk diperingatkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah oleh kalian Allah saja dan janganlah kalian berbuat syirik sedikit pun. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Tidak ada satupun makhluk yang di langit ataupun di bumi yang mengetahui hal ghaib kecuali Allah Azza wa Jal. Nabi SAW pernah bersabda, "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal, kemudian menanyakan sesuatu dan membenarkan apa yang dikatakan oleh si dukun, maka niscaya dia telah kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi juga pernah bersabda, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Wa amma man qala mutirna binaui kadza fa huwa kafirun bi." Ada dari golongan umatku yang kafir dan mukmin. Adapun yang kafir adalah yang mengatakan bahwasannya yang menurunkan hujan adalah bintang ini dan bintang itu atau makhluk-makhluk Allah lainnya. Allah juga berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Tauhid perlu ditanamkan kepada kaum muslimin. Nabi SAW juga pernah bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain nama Allah Azza wa Jal, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wallahu yad'u ila daris salam." Allah Azza wa Jal itu mengajak seluruh makhluk kepada jannah Allah, darus salam. Allah juga berfirman, "Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih." Allah itu mengajak seluruh manusia kepada surga dan ampunannya dengan izinnya. Allah Azza wa Jalla mengajak seluruh manusia kepada surga yang berisi kenikmatan abadi dan kekal. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Dakwah Allah adalah dakwah yang mengajak kepada surga. Maka dakwah kami adalah dakwah yang mengajak manusia kepada surga Allah Azza wa Jalla, bukan kepada dunia untuk mengumpulkan harta ataupun pengikut. Allah mengajak kepada surga, bukan mengajak kepada dunia. Dunia adalah ujian. Banyak yang tertipu sehingga banyak yang condong semangatnya kepada harta, kedudukan, dan kekuasaan, serta saling berlomba-lomba, rakus dan mengajak untuk mengumpulkan cuan sebanyak-banyaknya. Dunia dan segala isinya lambat laun akan hilang, akan lenyap. Dunia hanyalah titipan. Sebagaimana dikatakan oleh Salamah bin Dinar rahimahullah, "Kullu ni'matin la tuqarribuka illallah fahiya baliyah." Semua nikmat yang ada pada dirimu namun tidak membuat dirimu dekat dengan Allah Azza wa Jal, maka nikmat tersebut adalah bencana. Inilah dakwah Allah dan Rasulnya, mengajak kepada surga, kepada iman dan amal saleh. Untuk dakwah yang mulia ini Allah Azza wa Jal persiapkan para nabi dan rasul melalui wahyu untuk disampaikan kepada para hamba agar diamalkan. Wad'u ila rabbika la'ala hudan innaka la'ala hudan mustaqim. Serulah manusia kepada Rabb mereka agar mereka berada di atas hidayah yang lurus. Berdakwahlah kepada Rabbmu, ajaklah manusia untuk dekat dengan Allah, untuk mengenal Islam, untuk mengenal tauhid, untuk mengenal akidah, untuk mengenal sunnah, bukan untuk mengenal dirimu, bukan untuk mengajak manusia untuk suka kepada dirimu, atau mengajak manusia untuk menjadi fans dirimu, bukan untuk mengkultuskan dirimu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah
ana wa man ittaba'ani. Katakanlah sesungguhnya inilah jalanku. Serulah dan dakwahlah kepada Allah, bukan kepada dirimu. Serulah manusia kepada Allah Azza wa Jal di atas ilmu. Dari sinilah kita tahu bahwa hidup Nabi SAW seluruhnya adalah dakwah kepada Allah, bukan kepada organisasinya, bukan pula kepada kelompoknya. Maka siapa saja yang mengaku mengikuti Rasulullah SAW, hendaknya ia berdakwah dengan dakwahnya beliau SAW dan dengan dakwah Rabbul Alamin, bukan dengan dakwah yang ia buat-buat sendiri dari pikirannya atau warisan nenek moyang atau dengan kata yang penting baik. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Berdakwahlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla menuju jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Maka berdakwahlah kepada Allah dengan ketaatan kepada tauhid, memurnikan agama hanya untuk Allah Azza wa Jalla, bermanhaj dengan hikmah, memberi nasihat dengan baik. Dakwah ini Allah wahyukan kepada Rasul, lalu disampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka adalah orang-orang pertama yang menerima dakwah Allah. Para sahabat dipilih oleh Allah Azza wa Jalla dari seluruh umat manusia oleh Allah untuk membawa dakwahnya dan dakwah Rasulnya. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Para sahabat adalah orang-orang yang berhak untuk memikul dakwah ini. Tak ada seorang pun yang sanggup menandingi perjuangannya, dakwahnya para sahabat radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW sedang menggali parit bersama kaum muhajirin dan ansor, sambil mereka para sahabat mengikat batu di perut mereka karena sangat lapar, Nabi SAW bersabda, "Allahumma innal aisha aishul akhirah." Wahai Allah, sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirah. Maka ampunilah bagi kaum ansor dan muhajirin. Lalu para sahabat menjawab, "Nahnu alladhina bay'u Muhammadan 'ala al-jihad ma baqina abadan." Kami adalah orang-orang yang berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla dan berjihad selama kami masih hidup. Mereka terus melanjutkan dakwah kepada Allah dan dakwah kepada Rasulullah SAW walau Nabi SAW telah wafat. Allah menolong agamanya melalui para sahabat radhiyallahu anhum. Bukti kejujuran mereka bahwa mereka benar-benar pembawa dakwah Allah, bukan mengajak orang kepada diri, bukan pula kepada kekuasaan atau kekayaan yang ingin dicapai. Tujuan dakwah mereka hanyalah agar manusia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu nasirul muwahhidin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu hadzara minal khawarijil mariqin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi humatid din. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Setelah berlalu masa generasi salaf, muncullah berbagai dakwah yang menisbatkan diri mereka kepada Allah dan Rasulnya, kepada para sahabat atau kepada ahlul bait. Namun di dalamnya banyak sekali dongeng palsu, hal-hal baru dalam agama dan penyimpangan. Semakin jauh suatu masa dari masa kenabian, maka semakin banyak muncul dakwah-dakwah baru. Pada setiap zaman Allah memilih orang-orang yang akan memikul dakwahnya yang benar, yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dalam hadis mutawatir Nabi SAW bersabda, "La yazalu min ummati qa'imatan bi amrillah, ma yadurruhum man kadzdzabahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik." Tidak akan pernah berhenti dari umatku suatu kelompok yang senantiasa menegakkan perintah Allah Azza wa Jalla. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mendustakan mereka, tidak pula orang-orang yang menyelisihi mereka, sampai datang perkara Allah Azza wa Jalla sementara mereka tetap berada di atas al-haq. Banyak muncul dakwah-dakwah yang mengatasnamakan Al-Quran dan Sunnah, namun justru menjauhkan hamba-hamba Allah dari agamanya, dari tauhid, malah mengajak berdoa kepada orang-orang soleh yang telah meninggal, mengajak untuk gulu, berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh, mengajak untuk mencela pemerintah dan menyebarkan aib-aibnya sampai-sampai dijadikan sebagai acara komedi. Wal'iyadu billah.
Dakwah kami adalah dakwah yang memerintahkan kaum muslimin untuk mendengar dan taat kepada pemerintah pada hal yang ma'ruf. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah para pemimpin kalian. Nabi juga pernah bersabda, "Alaikas sam'u wat ta'ah ala fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrahika." Dengar dan taatlah kepada para pemerintah pada saat engkau sulit ataupun mudah, pada hal-hal yang engkau sukai ataupun yang engkau benci. Nabi juga pernah bersabda, "Tasma'u wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati." Dengar dan taatlah kepada para pemerintah walaupun punggungmu dipukul, walaupun hartamu diambil, dengar dan taatlah. Maka Nabi SAW juga memberikan nasihat, memberikan panduan kepada kaum muslimin yang ingin menegakkan akidah yang benar. Nabi SAW bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdilahu alaniyah walakin liyakhudh biyadihi fayakhluwa bih fa in qubila minhu fadhak wa illa kana qad adda alladhi alaih." Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada pemerintah, maka jangan nasihati dengan terang-terangan, apalagi menyebarkan aib-aibnya. Untuk menasihati, maka ambillah tangannya. 4 matalah di dalam memberikan nasihat. Apabila diterima, maka alhamdulillah. Namun apabila tidak, maka sungguh dia telah menjalankan apa yang wajib baginya. Inilah dakwah Allah dan dakwah Rasulnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah orang yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang berdakwah kepada Allah, bukan kepada dirinya, dan dia beramal saleh, dan dia berkata, "Sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang muslim." Dakwah kepada Allah pada setiap zaman dan sepanjang masa selalu terikat dengan Allah. Ia berasal dari Allah dan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Ia bukan dakwah partai, bukan pula dakwah kelompok. Ia adalah dakwah Allah Azza wa Jal. Jangan pernah ridho untuk diri kita menyimpang atau keluar dari dakwah Allah dan dakwah Rasulnya. Berjuang di atas manhaj para salafus saleh hingga bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Dan kami mengajak kaum muslimin untuk saling bekerja sama dalam menegakkan dakwah yang penuh berkah ini. Dakwah ini lebih mahal dari segala-galanya. Dakwah ini kami tidak menerima tawar-menawar sama sekali. Siapa yang menginginkan kami untuk menyimpang, berbelok atau mengganti dakwah ini, maka kami katakan ma'adzallah, kita berlindung kepada Allah. Kami tidak akan menerima itu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falau sadaqallaha lakana khairan lahum." Kalau seandainya manusia jujur kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya itu adalah baik baginya. Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan perkuat sabar kalian, dan bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Pada tahun 1990 Masehi muncul di Yaman seruan untuk mendirikan partai-partai yang disebut dengan pluralisme politik. Dibuat agar saling bersaing dalam pemerintahan dan kekuasaan. Hukum Allah dalam Al-Quran, hukum Rasulullah dalam sunnah Nabi SAW telah menjelaskan bahwa partai-partai tersebut dan sikap berpartai seperti itu adalah haram, dan bahwasanya Nabi SAW berlepas diri dari itu semua. Maka kami peringatkan dari sikap fanatik, golongan-golongan atau hizbiyah, dan kami terus memperingatkannya hingga saat ini. Maka dakwah kami adalah dakwah yang tidak memecah belah dengan berkelompok-kelompok seperti membuat ormas atau partai-partai. Nabi SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tatafarraqu." Bersatulah kalian di atas tali Allah Azza wa Jal, bersatulah di atas Islam, bersatulah di atas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dan janganlah kalian berpecah belah. Nabi SAW juga pernah bersabda, "Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah." Hendaknya kalian bersatu dan janganlah saling memecah belah. Dakwah ini bukanlah kesempatan untuk mendapatkan harta, memperoleh donasi, mendapatkan penerimaan dari negara-negara dan lain sebagainya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengokohkan kita di atas ibadah dan ketaatan. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة